ketika saya live itu menyampaikan kebenaran Islam, berdakwah itu, tolong jangan kirim koin. Takutnya orang Kristen fitnah saya. Saya nggak mau kena fitnah itu. Nah, dan kalaupun ya, saya sampaikan kita menteri, kalaupun uang itu dikirim koin itu ke saya, demi Allah, insya Allah uang itu saya akan pakai untuk kepentingan umat, untuk dakwah. Saya tidak akan ambil 1 rupiah pun kecuali untuk kepentingan dakwah. Ya, jangan kami di Islam itu, jangan samakan kita umat Islam dengan oten-oten itu. Jangan. Kita beda dengan pendeta, Bung. Kita beda jauh. Jauh sekali, kayak surga dengan neraka. Jauhnya. Kita bukan pengemis, kita ini orang Islam ini. Lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka habiskan hartanya. Bukan ngumpul harta, beda, Bung. Kami di Islam tidak. Kami itu kumpulkan harta kami untuk memperjuangkan agama Allah. Kita infakkan kita punya harta di jalan Allah. Makanya ketika saya sudah masuk Islam, apa janji saya kepada anak istri saya? Insya Allah saya wakafkan nyawa saya wakafkan harta saya wakafkan jiwa saya untuk agama Islam. Nah, sehingga saya nggak pernah takut, Bang. Disimpan di mana saja, mau di NTT ke mau di mana, saya siap tuh. Karena memang saya udah dikasih. Kalau memang saya mau koit, kalau saya mau koit dulu lah waktu di Poso sama telolet itu udah dikasih koit sama mereka. Tapi Allah nggak kasih koit saya. Artinya Allah telah memberikan suatu hadiah terbesar bagi saya dan keluarga saya, suatu nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam. Ya udah, serahkan saja sama Allah semuanya. Nanti Allah yang ngatur, aman itu. Nggak perlu kita khawatir dengan rezeki kita, nggak bakal tertukar. Contohnya, saya kasih ini akidah, ini pelajaran akidah. Cicak makanannya terbang. Cicak itu makanannya terbang. Cicaknya di mana? Cicaknya merayap di dinding. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur makanannya. Makanan yang datang ke cicak, bukan cicak yang terbang, yang lompat. Bukan cicak yang dipasangi sayap. Justru cicak yang datang ke justru nyamuk yang datang ke cicak. Tuh, makanya ada lagunya tuh, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk yang datang ke cicak, bukan cicak yang terbang ke nyamuk. Itu. Makanya nggak perlu takut kita dengan apa yang akan kita makan hari ini dan besok. Karena kita diciptakan, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi ingat, kita juga harus kerja. Bukan berarti kita harus cuman berdoa terus, sholat terus, enggak kayak gitu juga. Karena kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya ketika dia niatkan untuk mencari rezeki, untuk menafkahi anak dan istrinya, ketika dia mati ketika mencari nafkah itu, maka dia terhitung sebagai fisabilillah. Itu luar biasanya Islam tuh. Nah, makanya kita harus kerja, harus berjuang, cari duit, nafkahi anak yatim. Bang, saya potong, Bang, saya potong dulu. Waktu masih Laskar Kristus itu, izin dulu Bang Dewa ya, bentar, habis ini Bang Dewa deh ahlinya nih. Waktu Laskar Kristus ada nggak sih yang abang tenggelamkan 1-2 nyawa begitu? Ya, dengan izin Allah, Bang, secara langsung yang saya koitkan nggak ada. Karena saya dulu saya berdiri di kayak gini, Bang, saya di meja kayak gini, ngatur strategi, ngatur yang pegang. Kalau dulu belum ada HP, Bang, masih pakai HT. Ya, saya dulu punya. Iya, handy-talkie. Kita dulu pakai itu. Kita belum ada. Jadi saya hanya ngatur calling ini, kontak ini. Oke, jam sekian masuk, jam sekian ini. Nah, itu dulu saya. Nah, walaupun sebenarnya itu yang lebih parah, Bang. Iya, karena dia penyusun strateginya gitu ya. Iya, penyusun strategi yang ngatur. Oke, masuk jam sekian ya. Ini saya sudah kontak ini. Jadi dulu kan saya lobby tuh, kontak ini. Oke, jam sekian masuk ya. Ini. Jadi saya sudah tentukan tuh. Kita tentukan. Ini sandinya ya, pakai ini ya. Nah, itu. Itu dulu saya. Boleh tanya. Makanya terus, siapa orang Oten yang berani dengan berhadapan dengan saya sekarang? Terus kenapa Anda tiba-tiba sadar? Ada apa-apa? Ada apa? Alhamdulillah, jadi gini, Bang. Saya dulu melihat, jadi gini tuh. Saya anehnya gini, Bang. Kok setiap perayaan Natal, setiap tahun baru pasti mabuk-mabukan. Pasti mabuk, nggak ada cerita. Dan tidak akan didatangi rumah Oten itu kalau tidak ada minuman keras di situ. Padahal jelas loh, anggur itu, minuman keras itu betul-betul Allah laknat itu. Allah laknat orang-orang yang minum minuman keras itu. Jelas tuh ayatnya dalam Bible. Nah, sehingga saya bertanya, kok ini ajaran Tuhan gimana ini? Tuh. Kan bertanya-tanya saya saat itu. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu. Itu jelas banyak ayatnya. Sampai di kitab Lukas itu ada tentang minuman keras, banyak ayatnya. Nah, orang Kristen itu, Bang, dulu kalau setiap perayaan Natal dan tahun baru pasti mabuk mereka. Pasti mabuk. Nah, sehingga saya itu mulai sanksi, kok ini gimana sih ajaran kayak gini. Nah, kemudian saya 2010 itu, Bang, saya sudah betul-betul mulai sanksi. Akhirnya saya belajar Bible 2012, saya dapatkan itu ayat.
Ternyata di kitab Kejadian 17 ayat 14 yang tidak disunat itu harus dibunuh. Waduh, ngeri saya bilang. Yang tidak puasa itu dibunuh. Yang tidak puasa harus dibunuh kata Tuhannya. Nah, saya pelajari, waduh, ini gawat saya bilang. Ini udah nggak benar. Saya sampaikan ke istri saya, ini udah nggak benar. Kan ada ini Bang, kan ada perjamuan kudus Bang, roti dan anggur. Nah itu yang parah Bang. Itu dulu yang saya protes ke pendeta. Saya bilang, ini kok gimana Pak Pendeta? Kita kayak vampir saya bilang. Makan darah. Nah, itu anggur Bang, itu anggur, itu betul-betul anggur itu bahaya. Bahaya sekali itu. Dalam beberapa ayat itu dalam Bible itu betul-betul anggur itu dilaknat juga sama Allah tuh. Tapi yang lucunya, padahal Yesus itu tidak hidup dengan anggur dia, tidak hidup dengan anggur. Tidak. Dan kalau kita melihat Bang ya, sejarah ya. Ini kalau kita melihat sejarah loh. Bagaimana kisahnya itu Nabi Lut dalam Alkitab itu dalam Bible, Lut itu berzinah dengan anaknya gara-gara anggur. Makanya dulu saya sempat marah betul itu sama pendeta. Lut itu berzina dengan anaknya. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian itu. Ya, anaknya dua itu. Anaknya dua berzina. Itu karena minum anggur. Nah, yang parahnya saya bilang, kok pendeta perjamuan kudus kasih miras, kasih minuman anggur kayak para jemaahnya. Apa ini memang sengaja supaya mereka nanti mabuk kemudian berzina? Karena itu parahnya Bang. Anggur itu kan nggak boleh diminum itu. Jelas itu dalam Bible. Nggak boleh. Bahkan Yesus sendiri melarang itu. Nah, kemudian yang lucunya kok bisa-bisanya Yesus menjadikan air jadi anggur ketika itu perkawinan di Kana. Nah, ini saya bilang ini bahaya ini. Apa Yesus apa dia nggak menyadari ya bahwa dulu si Lut dan anaknya itu berzina gara-gara minum anggur. Apakah dia mau ini orang-orang yang di tempat pesta ini kemudian mabuk-mabukan dan saling melecehkan dan saling bersundal? Aduh mantan laskar, lapet. Pas. Kau iblis kau, ngomong kau sembarangan aja kau. Loh, ini suka-suka orang ngomong. Kau dari mananya kau lahir? Dari pantat atau dari kayak mana ya kau lahir? Pas. Sama dari Yesus. Yesus juga lahir dari mana Yesus lahir? Sama, aku lahir dari situ juga. Kamu jelekin Kristen kayak gitu. Saya nggak jelekin Bung. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan dulu. Coba anda bantah dengan dalil. Betul nggak Yesus? Sebelah saya benaran lo. Gua ikat lo, gua gantung lo. Kepala lu di bawah lu. Benaran kalau kayak gini lu. Itu ancaman lo, bahaya lu itu. Ancaman itu. Iyalah, ini udah menista agama kok. Di mana menistanya? Tunjukkan ke saya. Kamu tadi kan bilang memang Kristen itu agama ya, Kepas ya? Kamu bilang tadi Kristen mengajarkan begitu, pendeta-pendeta mabuk, minum anggur, apa-apaan kamu itu? Sosok Betul tahu nggak? kamu itu. Betul nggak? Anggurnya Betul pakai apa banyak? Emangnya pakai alkohol di anggurnya? Anggur kolesom. Anggur kolesom itu berapa persen alkoholnya? Kau sembarangan aja kau. Makanya Saya mau tanya ke Anda. Saya udah ngantuk mulai tadi yo. Saya mau tanya ke Anda. Yang dipakai para perayaan Paskah itu apa? Anggur kolesom atau buah anggur? Kalau miskin jangan ngemis koin kamu. Aduh, Bung, Anda perhatikan di akun saya. Di akun saya punya 6 HP ini. Di ruangan saya ada 6 biji HP. Jangan jadi jahat gitu loh. Kalau miskin jangan jadi jahat gitu loh. Silakan Anda cari tahu saya. Silakan Anda cari tahu saya di kampung saya. Saya miskin atau kaya? Ketika saya tinggalkan Kristen, ini mantan laskar ini kan benar-benar dia pernah jadi laskar Kristus. Dia berkisah yang dia alami. Itu loh. Iya, jangan dibilang diajarkan pendeta minum anggur sehingga berzina gini-gini. Bukan itu pendeta aja yang ngajarin minum. Paulus yang ngajarin minum 1 Timotius 5:23. Jangan kau minum air putih biasa aja, tapi campur dengan sedikit anggur. Itu dalilnya ada. Wajar kalau orang pendeta minum anggur. Makanya di sini konsepnya akhirnya kamu kan jadi menghujat Kristen begini, pendetanya begini. Amsal Memang 31 nomor 6 Bang. begitu. Amsal 31 nomor 6 Bang. Berilah minuman keras kepada orang yang hampir binasa dan anggur kepada orang yang sedih hati. Disuruh beri. Makanya, Kamu bilang pendeta mengajarkan berzina gini, minum anggur apa? Kamu kalau miskin Nah, kamu jangan jahat. itu fakta dalil.
Janganlah kamu minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini coba di negara mana yang mayoritas Kristen yang bukan peminum anggur? Di mana itu? Ayo. Aduh, kabur dia. Jangan kabur, Pak. Di basis mana? Di basis mana? Di negara ini orang Kristen yang tidak bermandikan dengan minuman keras. Coba tunjuk. Ada. Di mana berkumpul saudara Kristen, disitulah minuman keras melimpah ruah. Ah, itu fakta. Lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang, lanjut. Kami ada di depan kalian, nggak usah takut. Lanjut. Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, insya Allah Ustadz. Kita nggak pernah Masya takut Allah. dengan itu. Ya, Kita nggak pernah takut, Masya Allah. Kita nyawanya kita ini kita sudah serahkan untuk Islam. Di sini 95%. Di sini 95% Kristen, dan kalau Allah takdirkan, dan memang saya cari mati untuk menyampaikan kebenaran Islam itu, saya cari mati kok. Kalau saya nggak cari mati, saya cari aman di Jakarta saja saya tinggal. Aman. Dapat duit banyak saya. Demi Allah, saya tunjukkan screenshotnya ya. Orang hubungi saya, Ustadz antum tinggal di Jakarta, saya fasilitasi kendaraan, saya fasilitasi rumah. Demi Allah saya tolak. Wallahi saya tolak. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta 3 tahun. Saya tinggal di Solo 2 tahun. Tapi saat itu menuntut ilmu. Ketika sudah mendapat ilmu, saya justru cari tempat-tempat orang Kristen. Di mana tempat orang Kristen? Ayo kita adu argumentasi, adu data, adu dalil. Oke, kalau saya salah, oke, tunjukkan kesalahan saya di mana. Iya, tapi saya sampaikan kebenaran Islam. Jangan ancam saya, Bung. Kalau saya mau mati dulu 2002. Sudah koit saya. Nggak koit, alhamdulillah. Dulu nggak ketemu Bang Zuma dulu. Alhamdulillah nggak koit saya. Aduh, saya masih ingat bang, sedikit saya bercerita. Tahun Ya, 2000 itu kan bertepatan dengan Natal, dengan Idul Fitri. Ingat gak? Betul. Itu kasusnya itu di situ bang, kasusnya. Iya. Mabuk itu. Kebetulan pasukan dari Sulawesi Selatan ini bantuan Laskar Kristus. Pada saat mereka kemudian menyeberangi jembatan Sabang itu, masuk lagi lewat sampai ke perbatasan, hampir masuk perbatasan, itu orang-orang kita itu yang menghalangi mereka, kemudian mau balik kembali susah, mau terus lanjut itu susah. Dan saya ada di situ, makanya aku bilang, wah untung tidak ketemu kita. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai merambah ke Dandang, ingat nggak? Iya, betul bang. Itu teman saya banyak yang ke sana dulu. Ya, sampai merambah ke Dandang, pembakaran 2 desa dibakar, gereja, masjid rata semua dengan tanah. Nyemprot Masya ke situ waktu itu? Enggak. Kita saya dulu bang, saya dulu punya teman kita 15 orang komplotan itu, di mana ada kejadian insya Allah kita ada di situ. Jadi kita dulu ada, makanya ada saya punya tato ini, masih saya belum hilangkan ini tato perkumpulannya kita dulu, Kalajengking Scorpio ini salah satu. Jadi kita punya tim dulu, tim sapu, bukan sapu bersih sih, maaf ini mudah-mudahan bukan, saya sih mau cerita ini nauzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi saya dulu waktu di Tentena itu saya yang pimpin tuh anak-anak tuh bakar masjid besar itu, saya yang bakar dulu, sama ada masjid yang di pojokan ini saya yang bakar, saya susun kursi itu, saya yang pimpin anak-anak itu, saya bawa anak-anak, ayo kita hancurkan itu masjid di situ. Saya, jadi kalau mereka cuma ngancam-ngancam seperti ini, kemudian cerita mereka hujat, aduh nggak ada apa-apanya dibanding kita dulu, udah lewat masanya kita seperti itu, udah lewat jauh. Iya, makanya saya Gurunda, kalau ada yang ngancam saya gitu, aduh saya bilang udah lewat, udah lewat. Dulu kita bukan cuma diancam, tapi udah dihantam itu, udah dihantam beneran, bukan cuma main-main kayak pistol air ini loh. Iya. Ada pistol air yang kita pegang. Iya. Dan ini bukan menjadi kesombongan saya, bukan menjadi kesombongan. Saya bukan, ini cuma saya cerita. Saya ahli loh. Kalau Anda mau coba, nggak apa-apa. Saya bisa bikin Anda itu kayak jagung di blender. Ya, tidak banyak uang yang saya butuhkan. 500.000 untuk beli bahan-bahannya itu saya bisa blender Anda. Itu badan Anda bisa saya kayak di blender jadinya. Iya bang, serius. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman, dari nya sapi saja kita bisa bikin itu kok. Jadi jangan, cuman itu di Islam kita tidak ajarkan seperti itu.
Kita tidak diajarkan. Noise bang. Jadi gitu Gurinda. Ya saya kalau yang diancam-ancam kayak gitu bukannya takut, malah saya lucu lihat orang kayak gitu. Karena ngomong tidak pakai ilmu, ngomong pakai emosi dia. Ya, karena saya juga dulu kan kayak gitu bang. Lihat orang cingkrang teriaki, lihat orang berjenggot teriaki, lihat orang bercadar ninja. Dulu saya kayak gitu. Dan alhamdulillah, lihat saya sekarang alhamdulillah udah pelihara jenggot, istri udah pakai nikob, ya alhamdulillah Allah beri kemudahan dalam mengamalkan segala apa yang Allah dan Rasulnya tentu. Ternyata apa yang ditertawakan tadinya itu sesuatu keindahan yang luar biasa ya. Iya bang, betul sekali. Ya, nikmat kita kalau di gitu udah jadi kenikmatan buat kita orang-orang beriman, dan musibah dan malapetaka bagi mereka itu. Dia sakit hati tadi itu. Iya, masya Allah. Intinya tadinya membenci, sekarang malah memeluk gitu ya. Iyalah, alhamdulillah. Jadi dulu kebencian saya itu luar biasa. Sampai saya itu tidak mau masuk Islam dan ateis itu ya gara-gara itu kebencian saya itu, saya belum bisa menerima Islam memang. Karena masih kebencian saya terhadap Islam masih sangat luar biasa. Belum mampu untuk menerima Islam saya saat itu. Iya. Dulu apa sih termindset dalam pikiran itu bang? Anda membenci Islam, apanya gitu loh? Radikal bang, teroris. Telo. Telo. Jadi itu betul-betul saya menganggap Islam ini agama yang kurang ajar, tidak berperi kemanusiaan. Gitu. Padahal di depan mata saya sendiri saya menyaksikan kebiadaban mereka. Di depan mata saya sendiri. Dan itu siapa pelakunya? Kakak kandung saya. Ibu kan itu om kandung saya. Adik kandung ibu saya, kakak kandung ibu saya. Semuanya kami terlibat, Bang. Tapi saya salahkan mereka? Enggak. Sampai hari ini saya dengan mereka aman-aman saja. Tapi saya sampaikan ke mereka itu dulu. Iya, makanya saya sampaikan ke mereka, iya, kita momennya saat itu. Kalian kita harus masuk dan terjerumus di situ. Ya, bahkan saya bilang kalau memang hari ini kita mau berhadapan, ya kita mau nggak mau saya berhadapan dengan kalian lagi. Dan itu pelakunya bang, itu pelakunya semua saudara-saudara saya, kakak kandung saya itu, waduh itu kalau makanya kakak kandung saya itu kalau dia masuk Islam itu, luar biasa itu kakak kandung saya itu. Karena dia yang paling itu, ngeri dia kebenciannya terhadap Islam itu ngeri sekali. Masih hidup? Oh, masih hidup bang, masih hidup. Dan alhamdulillah saat ini dia yang ngelola kebun saya. Saya kan ada kebun durian. Saya percaya dia yang ngolah kebun durian saya di Poso itu. Jadi kalau ada Oten bilang saya ngemis-ngemis uang, aduh saya punya harta bung. Silakan Anda periksa di Desa Peleru, saya punya kebun sawit 19 hektar yang dikelola oleh Sinarmas. Silakan Anda periksa. Besok saya tunjukkan ke Anda di surat-suratnya. Masya Allah. Jangan bilang kita ini pengemis masuk Islam. Aduh, saya punya lahan sawit bro. Boleh Anda tanya, silakan datang ke Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Anda tanya siapa Jemi Mama di situ. Tanya, benar nggak Jemi Mama itu punya lahan sawit 19 hektar yang dikerjasamakan dengan perusahaan Sinarmas, dan kita tiap tahun dapat uang itu. Silakan tanya ke sana. Iya, janganlah. Kita ini bukan pengemis, masuk Islam bukan pengemis. Justru uang kita habis untuk Islam. Dan kita itu tidak akan kita perhitungkan. Nanti Allah yang menghitung. Ya, beda bung. Kita masuk Islam ini memang mau menghabiskan harta kita. Iya, saya masuk Islam, saya mau habiskan harta saya untuk agama Allah. Karena saya yakin Allah akan balas dengan jannah. Kalian mana berani? Coba, ada nggak pendeta yang mau habis-habisan uangnya? Nggak ada, justru bikin komal minta-minta duit dia. Betul bang. Coba, saya selalu sampaikan ke teman-teman. Saya selalu sampaikan, tolong kalau saya lagi live, jangan kirim koin. Tolong jangan kirim koin. Ya kayak tadi itu tuh, si siapa tadi itu, bacot itu. Jangan. Anda kalau mau tahu saya, iya, kalau mau tahu saya, Bung, silahkan Anda datang langsung ke Poso. Ada nggak harta saya di sana yang saya masih tinggalkan? Ada, dan saya tidak mau pusing dengan harta itu. Saya di sini juga bisa cari duit kok. Iya. Dan belum ada satupun jemaah saya yang saya minta uangnya Rp1. Jangankan 1.000, terlalu banyak 1.000. Rp1. Nggak ada. Justru kita yang kasih ke jemaah-jemaah. Ayo Bu, ini ada rezeki sedikit, ini sembako. Ini baju-baju Bu yang ya mungkin kami tidak pakai, tapi bagi ibu itu luar biasa. Saya akan tunjukkan ke Anda ya, di saya itu ada Al-Quran, ada 500 eksemplar, kemudian ada baju-baju bekas itu ada sekitar 12 karung yang akan saya bagi-bagi lagi itu,
biar Anda kejang-kejang. Ya, ada sembako yang saya akan bagi-bagi. Jadi jangan pikir saya ini pengemis, Bung. Aduh, uang kami, maaf ya. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iya, kok kayak jadi ria saya jadinya gara-gara si kurang ngajar tadi itu. Nggak apa-apa bang, lanjut aja, santai aja kita. Ya, kita sombong untuk orang sombong, Ustaz ya. Betul. Iya, kita sombong untuk orang sombong. Ya, Oten kalau naik yang bijak lah, apalagi ada gurunda kita di sini. Kalau mau bertanya silakan. Saya hanya menceritakan apa yang saya dapatkan ketika dulu saya Kristen dan apa yang saya dapatkan setelah saya sudah Islam. Itu aja yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Bukan istilahnya saya menjustis agama Kristen, tidak, tapi saya mengungkap data. Anda bisa bantah tidak datanya saya? Kalau Anda bisa data, bantah, oke, monggo, bantah data yang saya miliki. Jadi begitu, Bung. Jadi jangan menganggap kami ini masuk Islam. Nggak ada. Boleh Anda cek para mu'alaf. Boleh, kecuali mu'alaf abal-abal. Kalau mu'alaf abal-abal itu mungkin dia masuk karena uang. Tapi kalau dia mu'alaf yang betul-betul ingin mencari kebenaran Islam dan kemudian ingin berdakwah untuk Islam, dipastikan dia habiskan hartanya untuk agama Allah. Coba Anda cari, ada nggak? Ini Bang, izin Bang. Bang Juma itu korban mualaf abal-abal. Udah berapa korban Bang Juma? Hati-hati Bang. Saya banyak dulu dapat. Saya banyak dapat itu. Saya sekarang ada. Saya kalau orang ada yang mau masuk Islam itu saya interview dulu. Dalam saya punya interview. Gurunda. Saya kalau saya mau masuk Islam itu saya interviewnya jauh itu. Saya nanya-nanya dulu. Saya interview terus dulu ya. Sampai nanti ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan saya sih tidak langsung menjustis Gurunda, tidak. Artinya saya kasih bantuan seadanya, kemudian saya kontrol. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan yang saya mu'alafkan itu semua masih ada dalam kontrol saya. Yang sebagian sudah saya masukkan di pondok pesantren, sebagian masih jadi binaannya kita di sini, dan itu kita kontrol terus. Sehingga mereka betul-betul masuk. Saya kontrolnya mulai dari sholatnya, muamalahnya dengan keluarganya, bahkan sampai dengan keluarganya yang Kristen saya sampaikan ke para mu'alaf itu. Saya tidak mau dengar kalian berkelahi atau berbantah-bantahan dengan orang tua kalian yang masih kafir. Ingat, dalam Islam memantah orang tua itu hukumnya haram. Kecuali, saya bilang, kecuali orang tua yang kafir mengajak kalian untuk mempersekutukan Kafir. Allah. Iya, mengajak kepada kekafiran itu wajib ditolak. Tetapi kalau disuruh Anda timba air, minta uang, nafkahi orang tua kalian. Semoga dengan jalan itu mereka dapat hidayah. Iya. Masya Allah. Tapi jangan, saya gitu Gurunda, saya sampaikan ke mereka, jangan pernah, apalagi sampai saya dengar itu orang tuamu melapor ke saya. Alhamdulillah ini yang saya sahadatkan dulu, ada Gurunda itu yang datang diantar orang tuanya. Di depan orang tuanya saya sampaikan, Pak, kalau anak bapak itu pernah berkata kasar sama bapak, sampaikan ke saya. Ya saya tidak akan biayai dia lagi ini, saya tidak akan sekolahkan dia kalau dia pernah berkata-kata kasar sama Anda. Islam tidak pernah ajarkan itu. Iya. Ini Islam luar biasa. Jangan Anda fitnah Islam. Aduh, saya 10 tahun belajar Islam, belum ada saya dapatkan satu pun kesalahan Islam. Kalau orang Islam salah, iya. Iya. Kalau orang Islam yang salah, iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, betul Gurunda. Saya 10 tahun loh saya belajar Islam, dan saya di ruangan saya ini ada ratusan kitab di sini, dan saya tiap hari baca kitab. Belum ada. Saya ingin sih, mana ada nggak kesalahan Islam? Nggak ada. Belum ada saya dapatkan. Kalau ada satu saja kesalahan Islam, sudah saya keluar. Sudah lama saya keluar. Saya sudah katakan, satu saja saya dapat kesalahan Islam, saya keluar. Ya, tapi alhamdulillah. Karena memang agama yang diridhoi oleh Allah. Agama rahmatan di alamin. Agama yang hak. Ya, sehingga tidak ada kesalahannya, tidak ada cacatnya. Karena memang Allah sudah sampaikan, telah kusempurnakan agamamu. Sempurna loh. Ini Allah yang bikin sempurna. Makanya nggak ada kesalahan satupun. Kalau ini buatan manusia, pasti banyak kesalahannya. Pasti banyak. Sebagaimana agama yang saya sebelumnya. Agama saya sebelumnya Gurunda, 1 tahun saya belajar, begitu banyak ratusan bahkan ribuan kesalahan yang saya dapatkan. Astagfirullahaladzim. Ya serius. Ya, Karim. Iya, makanya saya berani buka komal, berani adu data, berani adu argumentasi. Karena saya punya data yang valid tentang kebenaran Islam dan tentang kesesatan kalian. Saya nggak takut, karena saya punya data. Ya, silakan bertanya sepuasnya kepada Islam. Makanya ketika kita buka komal itu, lihat komal-komalnya orang Islam itu. Silakan Anda bertanya sepuasnya tentang Islam. Kami akan jawab. Tetapi sayangnya, ketika kami jawab, ya itulah kalian. Modal conger. Ngebantah, ngebacot, nggak ada dalil. Ngeyel. Kalau nggak ngeyel bukan Oten gitu. Iya.
Saya masih ingat dulu, Bang, waktu saya masih di Palopo, tepatnya di Bone-Bone waktu itu. Saya lihat sendiri tuh korban anak-anak kecil yang diangkut dari Poso itu pakai mobil truk. Kasihan itu, di drop di kecamatan, ada juga yang di drop di Polsek situ. Itu semuanya korban, yang korban dari Poso, Tentena dan seterusnya. Dari anak-anak umat Islam, usia masih ada, bahkan ada yang masih bayi, usia anak-anak kecil, sampai orang tua saya almarhum waktu itu berinisiatif untuk mengambil satu pasang dari anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Itu kenapa itu, Bang? Kok bisa laskar dari yang saudara berikan instruksi itu enggak membunuh sekalian dengan anak-anak kecil aja? Kenapa dibiarkan anak-anak kecil ini masih hidup tanpa orang tua gitu? Saya jawab, Bang, ini fakta, data yang ini mata saya ini alhamdulillah Allah belum ganti. Allah belum ganti. Telinga saya ini Allah belum ganti. Telinga saya masih utuh. 2098, 2002 itu masih ada telinga saya. Iya, betul. Di mana itu, Bang? Kenapa mereka itu membantai dengan tidak berperi kemanusiaan? Karena mereka dicekoki minuman keras. Cap tikus namanya. Cap tikus. Itu di gereja Peniel, di Lombogia itu, di gereja tua Peniel. Peniel itu ada 2 gereja dulu. Gereja besar. Teman-teman tolong tap-tap layar, dikasih kencang, dikasih main jarinya biar lebih tambah kuat. Takutnya nanti ada yang itu Gurunda di gereja itu full, di tong karbit namanya, tong karbit itu full minuman keras, cap tikus bir. Nah, sehingga ketika dulu pasukan itu dilepas, kita dibekali itu di botol aqua kecil itu cap tikus. Karena mereka berani berperang itu modal cap tikus. Kalau sudah mabuk mereka udah berani tuh. Sehingga cap tikus ini kan menghilangkan akal, Gurunda. Di Bible aja dijelaskan itu. Sehingga mereka tidak memakai akal mereka lagi ketika berperang. Enggak pakai akal. Sehingga itu, ini Gurunda kalau saya cerita di sini ngeri, rungkat ini, betul. Kejadian di Buyung Katedo, kejadian di Meko, kejadian di Tentena, kejadian di Sulewana, di Meko yang di agak kencang itu di Meko. Ngeri Gurunda, ngeri. Saya kalau ingat itu, nangis saya. Betul, ini saya merinding, demi Allah ini merinding saya punya. Ngeri. Makanya saya ketika ingat itu, Gurunda, ya Allah, ini hati saya ini betul-betul, itu kilometer 9, na'udzubillah. Itu kakak saya pelakunya, om kandung saya, mobil om saya yang dipakai, mobil om kandung saya, adik kandung mama saya, itu yang dipakai angkut itu. Mau apa kamu? Mau saksi apa? Kamu butuh apa? Saya tahu. Kami pelaku. Bahkan orang yang terakhir meninggalkan kampung halaman saya itu kakek kandung saya, bapak dari bapak saya. Jadi saya tahu kisah pilunya itu saya tahu persis kisah pilunya itu. Makanya ketika saya mengingat itu, Gurunda, jadi kalau Gurunda tanya tadi, kenapa mereka sampai sebegitu? Karena dicekoki dengan minuman keras. Apa doktrinnya? Doktrin pendeta dulu gini. Kenapa orang Islam itu berani mati? Katanya orang Islam itu sudah disuntik dengan suntikan anjing gila. Katanya disuntik rabies mereka, makanya mereka berani mati. Waduh, bayangkan tuh. Bayangkan. Karena kenapa? Orang Islam itu kan berani mati, Bang Suma. Berani mati karena ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Ketika kalian lari dari medan pertempuran, kecuali karena kalian mengatur siasat. Kalau kalian lari dari pertempuran, kecuali karena mengatur siasat, neraka tempat kalian. Siapa yang mau neraka? Nah, ini bedanya. Lebih baik mati daripada mundur. Lebih baik mati daripada mundur. Nah itu. Nah beda kayak Oten. Beda. Mereka itu betul. Makanya perhatikan ya, maaf ya, ini saya sampaikan. Lihat, ketika dulu ada pala kejadian di Posi itu, ada nggak ini para pendetanya yang koit? Nggak ada pendeta yang koit, karena pendeta di belakang. Karena mereka sudah tahu ini kalau mati bahaya saya ini neraka. Makanya mereka ngumpet di belakang. Iya. Ada nggak? Coba tunjukkan saya satu mayit pendeta ketika ini dulu. Nggak ada. Karena dia sudah pasti koit. Takut dia koit. Tapi perhatikan ya, maaf ya. Perhatikan umat Islam. Siapa yang di depan? Yang pimpin itu para asatid. Mereka di depan.
Betul, 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 betul. Iya, ini fakta loh, ini fakta yang terjadi di depan mata. Siapa orang Islam yang pungkiri itu? Gak ada. Ya. Karena ustadz-ustadz itu, para asatid itu tahu ketika mereka memperjuangkan agama Allah, jannah. Nah, orang-orang kafir ini, oten ini, pendetanya ketika memperjuangkan agama Allah, di mana? Agamanya di mana? Neraka. Makanya mereka nggak mau di depan. Maju. Dia mundur, kabur. Suplai cap tikus saja. Iya, dia supply. Maju. Saya ingat dulu Bang. Ada dulu lagu kebanggaannya orang oten itu dulu. Ketika mereka itu betul-betul membakar semangat dulu. Jadi ada lagunya ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi saya dikit ini. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring almasimu, hali sampang limamu. Laskar Yesus jangan takut dan gentar, maju saja dengan meski musuh banyak dan besar. Lagu pasukan Laskar itu. Iya. Masya Allah. Jadi gitu Bang, Gurunda, kisahnya saya, kenapa saya tidak takut dan kenapa saya hari ini berkoar-koar dan berani menyampaikan kebenaran Islam, berani mengungkap fakta dengan data-data yang saya miliki, karena saya dulu menyadari Allah telah memberikan saya nikmat, telah memberikan saya rezeki, dan itu kalau saya beli rezeki, nikmat, iman dan Islam itu tidak ada yang bisa saya jual untuk bisa membeli iman dan Islam. Gak ada. Saya tidak tahu saya mau jual apa untuk mendapatkan itu. Itu kecuali betul-betul murni karena kehendak Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi gitu, sehingga ketika Islam sudah menempel di hati saya, sudah ada iman walaupun hanya sebiji saro, alhamdulillah. Dengan itu saya pergunakan untuk kembali membayar semua kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan selama saya Kristen dulu. Ya, sehingga kematian itu Gurunda, saya tidak pernah takut akan kematian. Saya takut mati itu, saya takut amal saya masih kurang. Amal saya masih kurang. Itu yang saya takut itu. Ya, jangan sampai saya mati ini amal soleh saya kurang nanti. Tapi dulu Bang, ini saya potong Bang, tapi kan dulu enak Abang, masih Laskar Kristus. Anda matikan dosanya Anda udah dihapus di tiang salib. Tapi ada juga Bang, masalahnya gini. Oke lah. Tapi gimana ya? Katanya sudah ditebus sama Yesus. Tetapi Yesus datang untuk menghakimi. Loh, kenapa saya mau dihakimi lagi? Bukannya kemarin kamu sudah nebus saya? Kan pertanyaannya gitu kalau kita mau balik kepada si Yesus. Loh, kok kamu sudah nebus dosa saya? Tapi sekarang kamu datang mau menghakimi saya. Ya memang gini Bang. Sebetulnya itu doktrin. Nggak ada ajaran-ajaran penebusan dosa itu dalam ajaran Yesus, nggak ada. Nggak benar itu. Nggak ada. Itu hanya doktrin pendeta. Satu lagi Bang, satu lagi yang menarik nih ya. Waktu kebetulan kan saya banyak mengikuti pergerakan. Waktu itu antara tahun 99, 98 saya fokus di Makassar. 99 sampai tahun 2001. Itu kenapa teman-teman dari kubu Abang ini kok nggak mau terang-terangan aja kita di Medan? Misalnya kita di lapangan, kita habis-habisan. Kenapa? Kok bisa sembunyi-sembunyi, lari, habis itu datang tiba-tiba muncul orang lagi ibadah, habis dibabat di masjid. Kenapa harus jadi kayak seperti apa itu, kayak kucing ada makanan jauh-jauh dulu, ketika kita tidak siaga baru datang menerkam. Kenapa kayak sifatnya itu kayak pengecut gitu, katanya laskar. Tidak seperti pasukan yang dibawa oleh almarhum ya. Itu begitu masuk sudah ada perintah, kita turun di jalan terang-terangan. Kenapa dari pasukan yang dari sebelah ini kok mainnya cuma di hutan, siang mereka sembunyi, malam baru mereka muncul, subuh hari baru mereka bergerak? Kenapa nggak terang-terangan aja? Seperti seruan yang kita inginkan waktu itu, ya kita habis-habisan. Tapi itu tidak pernah terlaksana. Akhirnya yang terjadi, habis membakar hilang. Habis hilang, dia lagi yang dibakar, kubunya lagi nggak ada. Begitu lagi balas-balasan kayak gitu. Harusnya kan kalau laskar itu ya hadap-hadapan, itu lebih bagus. Tapi fakta di lapangan saya tidak pernah menemukan. Kalaupun ada, itu hanya karena ada penyergapan sehingga ada perlawanan terang-terangan. Itu kenapa mentalnya kayak gitu Bang? Kalau mau jujur ya, itu kita dulu Bang, itu semua pada takut mati, para pengecut semua. Jujur. Iya.
Serius. Ini fakta. Jadi mereka ini gini. Saya dulu teringat itu waktu di apa namanya ini di sama tadi itu cerita di Sayo itu. Jadi main dorong-dorong Gerunda. Iya, Main dorong-dorong siapa yang Karena kalau di Islam itu kan tempat tidurnya di masjid, mereka siaga di sana, mereka siap Iya. bertarung kemudian. Tapi ketika kemudian dari kubu Laskar Kristus, kita nggak menemukan itu kecuali yang sudah disergap benar-benar, barulah ada perlawanan. Karena kebanyakan mereka melakukan gerakan brutal itu pada saat tidak ada perlawanan, dalam arti kata dalam saat lengah, tidak dalam persiapan. Dan rata-rata korbannya orang tua, orang-orang yang sudah tidak siap untuk perang. Tapi Selamat giliran malam, Bang. laskar dari kita yang datang, ini kenapa hilang kayak apa ya, kayak siluman gitu loh. Apakah itu bagian daripada ilmu atau gimana? memang bukan ilmu itu Gerunda. Itu bukan ilmu. Memang mereka bentuk dari kepengecutannya mereka. Oh gitu. Ya makanya perhatikan tuh. Perhatikan. Makanya banyak banyak typing di sini. Itu terjangkit dari situ juga, Bang. Iya. Coba perhatikan. Mereka itu hanya berani berkoar-koar. Perhatikan tuh. Coba perhatikan ya, maaf ya. Itu mentalnya mereka dari mental guguk. Mental guguk itu coba lihat. Mereka hanya berani teriak-teriak. Setelah itu kabur. Kita kabur. Mentalnya kayak gitu. Karena memang pengaruh Gerunda. Makanan ini pengaruh. Makanya makan babi sama anjing itu pengaruh ke otak dan jasmani kita. Makanya dilarang sama Allah itu makan babi anjing itu karena pengaruhnya. Tidaklah diusir Nabi Adam itu karena makanan. Bukan karena urusan lain, karena makanan. Nah, makanya sifat mereka ini terkontaminasi, teradopsi dari makanan mereka, anjing, babi. Coba lihat babi itu. Perhatikan babi. Adakah babi yang berani? Pengecut babi itu. Coba lihat babi. Istrinya aja dipakai di depannya, dia ikhlas. Dia ngamuk. Diam dia. Makanya ada ayatnya itu di mana ya? Saya lupa. Istrinya itu berzina, suami saya sedang keluar. Ayatnya itu surahnya Bang Handi itu Amsal. Tuh, sampai segitunya kan? Nah, memang gitu dulu Gerunda. Memang mereka itu pengecut, takut sekali, takut. Sehingga didoping pakai itu, didoping pakai miras, minuman keras, tikus, itu dopingnya. Sehingga mereka ada Bang, akut. selamat malam, Bang. Bisa masuk nggak, Bang? Selamat malam. Iya, Selamat malam. silakan. Ya, gimana? Ini ada teman aku ini Silakan. kan dari tadi debat, Bang. Ini dengan teman aku tentang ketuhanan, dia juga ini lagi bareng dengan aku, dia dari Kristen, Bang. Mau penjelasan kenapa Kristen anti Tuhan. Iya. Kristen anti Tuhan gimana? Iya, Tema kita itu, tentang tema kita. apa ini topiknya ini? Oh, Kristen anti Dia Tuhan. mau bertanya, Oh, iya. dia kan Kristen cuma mau cari kebenaran, Bang. Iya, coba ya. Oh, masya Allah, masya Allah. Nabi Ini teman aku, Bang. Ibrahim. Ini Bang ya, aku kasih ke teman aku, Bang. Iya, Nabi Iya, Ibrahim. Gerunda, silakan Gerunda. Semuanya dalil dari Abang. Nabi Ibrahim ada di dalam kitabnya saudara Yahudi. Nabi Musa, saudara Kristen. Nabi Musa ada di dalam kitabnya orang Kristen. Nabi Daud, Salomo, Yesaya, Yeremia, Daniel, Saul, Yesus, semua nabi-nabi ini memperkenalkan tentang Tuhan. Tapi giliran sampai di Kristen, percuma. Tetap saja Kristen itu menyembah manusia bernama Yesus. Jadi buat apa dia ambil kitabnya Yahudi ditempel satu paket dengan kitabnya orang Kristen kalau tidak digunakan konsep ketuhanannya Yesus? Konsep ketuhanan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah itu berguna? Tidak. Itu hanya aksesoris aja. Tetap aja orang Kristen ini menyembah Yesusnya. Padahal dalil penyembahan kepada Yesus itu tak ada. Tak ada. Makanya saya katakan, saudara Kristen itu anti kepada Tuhan. Banyak benar nabi yang datang di dalam kitabnya orang Kristen yang mengajarkan tentang konsep Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Bisakah dia dilihat? Serupakah dia dengan manusia? Setarakah dengan ciptaan? Tidak sama sekali. Tapi apa faktanya? Tetap aja nyembah Yesus.